Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Ibu Mawardah, guru kelas SDN 008 Samarinda Seberang. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial Google Classroom Part 2, cara memberikan materi dan tugas di kelas Google Classroom. Jika pada Google Classroom Part 1 saya menyampaikan tutorial ini melalui HP, maka Google Classroom Part 2 ini saya akan menyampaikannya melalui laptop. Karena untuk mengirim materi dan tugas akan lebih mudah jika melalui laptop. Baiklah, Bapak dan Ibu guru, saya akan memulai tutorialnya berikut ini. Bapak dan Ibu guru, untuk masuk ke kelas Google Classroom yang telah Bapak dan Ibu buat sebelumnya, silahkan login di email yang Bapak Ibu gunakan pada saat mendaftar membuat kelas pertama kali di Google Classroom. Silahkan login. Kemudian silahkan masuk ke aplikasi Google yang ada di pojok kanan atas ini. Silahkan klik, pilih Google Classroom. Nah, ini adalah kelas yang telah kita buat sebelumnya. Silahkan klik saja. Ya, Bapak Ibu, kita telah masuk ke kelas Google Classroom. Saya akan review sedikit. Ini adalah tampilan menu, forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Ini adalah setelan, pengaturan, dan ini adalah tampilan forum atau menu utama dari Google Classroom. Di tampilan utama ini juga terdapat kode kelas. Di sini silahkan klik untuk memperbesar. Ya, masih kode kelas yang sama. Baik, kita close. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengganti latar tema dari kelas Bapak Ibu, silahkan pilih tema. Ada pilihan gambar, kemudian gambar menurut mata pelajaran ada Inggris dan sejarah, silahkan pilih. Matematika dan ilmu pengetahuan, silahkan pilih. Seni, olahraga, dan lainnya. Silahkan Bapak Ibu pilih yang mana ingin Bapak Ibu gunakan. Baik, saya akan coba yang ini. Saya klik, kemudian pilih tema kelas. Nah, akan berganti. Ini adalah tema yang telah disediakan oleh Google Classroom. Jika Bapak Ibu ingin memilih tema dari gambar yang telah Bapak Ibu siapkan, silahkan upload foto. Nah, pilih dari komputer Bapak Ibu, pilih dari file di laptop Bapak Ibu. Silahkan klik, cari, kemudian open, dan pilih tema kelas. Saya tutup saja. Saya gunakan yang ada di tema dalam Google Classroom saja. Baik Bapak Ibu, dan ini adalah tampilan di forum yang telah Bapak Ibu guru buat sebelumnya. Kemudian Google Classroom Part 2 ini saya akan menyampaikan cara mengirim atau memberikan materi dan tugas di kelas online ini. Untuk itu silahkan klik tugas kelas. Nah,
Untuk membuat tugas kelas ini, silahkan Bapak Ibu klik tanda tambah atau buat ini. Jika tampilannya dalam bahasa Inggris, maka buat ini adalah create. Silahkan klik. Nah, di sini ada tugas. Tugas di sini jika Bapak Ibu ingin memberikan tugas berupa petunjuk, misalnya siswa disuruh membaca buku atau siswa disuruh menyimak menonton video pembelajaran, silahkan di sini. Untuk tugas dan kuis adalah bentuk tugas berupa soal pilihan ganda. Pertanyaan adalah soal yang berbentuk isian atau esai. Materi adalah kumpulan materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada siswa. Silahkan share di sini di materi ini. Gunakan kembali postingan adalah mengcopy saja dari yang ada di forum. Kemudian topik ini bisa kita tambahkan Bapak Ibu agar folder kita akan rapi. Misalnya saya akan tambahkan topiknya adalah absen. Tambahkan. Saya contohkan. Ya. Mari kita membuat absen terlebih dahulu di Google Classroom ini. Silahkan klik buat. Nah, untuk membuat absen ini pada Google Classroom 41 saya sudah sampaikan melalui hanya mengetikkan nama di kolom komentar pada ini menu forum. Nah, sedangkan untuk di dalam absen yang di Google Classroom 42 ini saya akan berikan dengan cara yang berbeda. Silahkan klik tugas, judul absen, misalnya absen hari Senin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa simpan ini, tidak untuk langsung ditugaskan, tidak langsung dikirim kepada siswa, bisa disimpan saja untuk sebagai persiapan pada saat kelasnya akan dimulai nanti. Misalnya saya akan membuat absen ini pada tanggal Senin ya Bapak Ibu, Senin 15 Juni. Petunjuknya adalah silahkan absen dahulu. Nah, saya akan memberikan dengan cara yang berbeda Bapak Ibu ya. Kita akan mencoba silahkan absen wajah. Nah, di sini karena hanya kita ke pengaturan sebelah kanan ini sebelum kita berikan kepada siswa absen ini. Untuk di sini karena kita hanya satu kelas maka tidak ada pilihan. Semua siswa, kita klik untuk semua siswa. Kemudian poin kita pilih tidak dinilai karena ini adalah absen. Tenggat waktu bisa kita isi Bapak Ibu tanggalnya nanti, misalnya nanti tanggal 15 Juni. Kemudian waktunya Bapak Ibu guru bisa melatih disiplin siswa dengan waktu absen hanya sampai pukul 08.30 misalnya ya. Batas waktu adalah batas akhir siswa untuk mengabsen, bukan waktu untuk memulainya. Batas waktu ini bisa tidak dicantumkan, hanya tanggalnya saja kita cantumkan untuk toleransi siswa yang menggunakan HP atau laptop orang tuanya. Untuk topik silahkan pilih absen agar semua absen terkumpul rapi. Absen. Oke, kemudian kita tugaskan. Silahkan klik tugas. Maka ini akan terkirim.
ke siswa. Itu pertama Bapak Ibu ya, kita membuat absen. Nah, kedua saya akan menyampaikan cara mengirim materi. Kedua saya akan menyampaikan cara mengirim materi di Google Classroom. Silahkan klik buat. Kemudian pilih materi. Silahkan berikan judul, misalnya penyerbukan. Deskripsi ini bisa tidak diisi Bapak Ibu ya, tapi biasanya saya akan isi untuk memberikan petunjuk, yaitu silahkan siswa membaca buku paket IPA halaman 21 sampai 22. Nah, ini contoh. Bapak dan Ibu guru juga bisa mengirimkan materi dari browsing di Google yang telah disimpan terlebih dahulu. Kita ganti petunjuknya di bagian deskripsi ini. Silakan siswa membaca teks penyerbukan bunga berikut ini. Nah, dengan demikian kita harus melampirkan atau mengirimkan teks penyerbukan bunga. Untuk menambahkan teks di sini, silahkan klik tambahkan ini. Kita bisa mengambil teks penyerbukan bunga ini di Google Drive atau berupa link yang telah Bapak Ibu guru siapkan, di copy paste saja. Kemudian file ini ada di dalam laptop Bapak Ibu guru. Kemudian bisa juga mengambil materi dari YouTube. Nah, untuk teks saya sudah menyimpan di file. Pilih file dari perangkat Anda. Nah, silakan Bapak Ibu cari. Karena itulah Bapak Ibu guru, saya Google Classroom 42 ini menyampaikan melalui laptop karena untuk memberikan materi akan terasa lebih leluasa karena banyak file di dalam laptop kita. Ini materi penyerbukan. Silahkan klik, kemudian open. Kembali di menu Google Classroom, silahkan upload. Nah, maka materinya telah ada di dalam materi yang akan kita kirim Bapak Ibu. Kemudian ke pengaturan di sebelah sini, sebelah kanan, sebelum dikirim kita lihat untuk tentu saja kelas kita, kemudian semua siswa tentu saja, kemudian topik silahkan buat topik, misalnya IPA KD 3.1. Nah, jadi folder kita akan rapi di sini Bapak Ibu ya. Jadi penyerbukan, kemudian nanti vegetatif buatan, perkembangbiakan generatif semua akan terkumpul di IPA KD 3.1. Oke, telah siap. Kemudian silahkan posting atau kirim. Nah, di tampilan tugas kelas dia akan tersusun ya Bapak Ibu. Siapa yang terlebih dahulu kita posting, dia akan terletak di bawah, kemudian di atasnya terakhir yang akan kita posting. Baik, jika Bapak Ibu ingin memberikan tugas berupa pertanyaan, misalnya silahkan klik buat. Bapak Ibu bisa gunakan tugas, bisa gunakan soal pilihan ganda, bisa pertanyaan. Silahkan saja Bapak Ibu bebas untuk memilihnya. Kalau saya ini pertanyaan biasanya berupa esai, jawaban panjang. Kemudian untuk tugas kuis ini saya biasanya untuk melakukan penilaian harian. Jika satu KD sudah terpenuhi atau sudah selesai, maka saya akan gunakan tugas kuis ini.
Untuk yang ringan-ringan saja, satu materi 2 soal, silahkan pilih tugas saja ya Bapak Ibu. Silahkan pilih tugas ya. Kemudian beri judul penyerbukan. Nah, artinya ini soal mengenai penyerbukan. Silahkan Bapak Ibu guru berikan soal. Nah, saya di sini juga akan sampaikan bahwa tugas di sini juga bisa bersamaan dengan materi yang kita kirim. Jadi saya akan contohkan mengirim materi berbentuk video. Kita beri petunjuk dulu. Silahkan siswa menyimak video pembelajaran berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaan. Silakan siswa menyimak video pembelajaran. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Oke. Nah, kita siapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Apa ya Bapak Ibu? Misalnya berikan contoh bunga yang berkembang biakannya sama dengan bunga di dalam video. Nah, berikan contoh bunga yang sama dengan bunga yang dalam video. Kemudian nomor 2, jelaskan proses penyerbukan bunga di dalam video yang Ananda tonton. Nah, jadi siswa kita disuruh menonton terlebih dahulu, kemudian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan videonya. Tentu saja dengan begini kita juga harus melampirkan, menyisipkan dan mengirimkan video yang sesuai dengan pertanyaan dan materi. Silahkan Bapak Ibu klik tambahkan untuk mencari video. Untuk file video silahkan cari di mana Bapak Ibu simpan, boleh di Google Drive, di link, di file tentu saja telah Bapak Ibu siapkan sebelumnya. Untuk lebih praktisnya silahkan klik YouTube. Nah, kita akan terhubung dengan YouTube. Silahkan ketikkan saja video penyerbukan. Silahkan cari, klik cari. Nah, banyak Bapak Ibu video tersedia di YouTube. Bapak Ibu guru bebas untuk memilihnya. Silahkan klik untuk memilih video yang diinginkan. Oke, klik saja, kemudian tambahkan. Maka akan terlampir di dalam tugas siswa ini. Sebelum dikirim, seperti biasa kita atur dulu di bagian sebelah kanan ini. Poinnya 100 karena ini berupa tugas. Tenggat waktu, kapan kita memberikan tanggalnya Bapak Ibu ya. Berarti sesuai dengan tanggalnya hari ini, atau Bapak Ibu ingin tugas ini seminggu kemudian, silahkan. Nah, misalnya 3 hari kemudian, silahkan pilih tanggal 17 Juni. Kemudian batas waktunya sampai pukul
11 misalnya. Silahkan Bapak Ibu atur ya. Kemudian kita tugaskan. Nah, sudah ada tampilannya di tugas kelas. Ini pun akan muncul di tampilan Google Classroom di HP siswa. Kemudian saya akan juga contohkan bagaimana membuat soal pilihan ganda. Silahkan klik buat, klik kuis, tugas kuis. Nah, di sini sama, ada judul, ada petunjuk, kemudian ada lampiran, silahkan klik tambah, dan ada blank quiz. Jadi untuk pilihan ganda ini kita terhubung dengan aplikasi Google lainnya, yaitu Google Form. Nah, jadi kita buat kuis, jadi kita tidak akan menilai, karena berbentuk kuis ini otomatis nilai akan terekap dengan sendirinya dan siswa bisa melihat nilai mereka. Untuk tugas yang berbentuk pertanyaan tentu harus kita periksa dengan manual. Silahkan kita klikkan judul, misalnya penilaian harian IPA KD 3.1. Ya, ini misalnya telah selesai 1 KD. Silahkan kita berikan petunjuk, pilihlah jawaban yang tepat karena dia berbentuk pilihan ganda. Kemudian kita lampirkan soal yang berbentuk pilihan ganda di Google Form ini. Silahkan klik saja blank quiz ini, maka kita akan ke tab baru Bapak Ibu. Untuk Google Classroom ini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan. Silahkan buka saja tutorial saya membuat soal pilihan ganda di Google Form. Silahkan dicari di channel saya Mawardah 008. Baik, kita atur terlebih dahulu ke pengaturan. Kita jadikan kuis, nilainya dirilis setelah pengiriman, setelah siswa mengirim jawaban. Oke. Terus kita pilih apakah pertanyaan tak terjawab terlihat oleh siswa, boleh. Apakah jawaban yang benar boleh dilihat oleh siswa, silahkan pilih, terserah Bapak Ibu. Jika tidak ingin, uncentang saja, jangan dicentang. Nilai poin setiap soal apakah ingin dilihat oleh siswa, boleh tidak. Kalau tidak, silahkan jangan dicentang. Oke, jika ini telah sip kita buat, silahkan simpan. Kita buat judul terlebih dahulu, PH IPA KD 3.1. Oke, sama saja dengan yang di atas. Ya, untuk lembar pertama adalah lembar identitas. Isilah lembar identitas di bawah ini. Nih, silahkan. Yang pertama tentu saja nama. Untuk nama kita ganti, opsi jawabannya adalah jawaban singkat. Tentu saja wajib diisi. Tambahkan lagi untuk kelas atau nomor absen. Oke. Jawaban singkat juga wajib diisi. Silahkan Bapak Ibu ya, untuk menambahkan kolom identitas ini boleh dengan mata pelajaran, boleh dengan kelas atau token. Silahkan Bapak Ibu guru simak di
tutorial saya cara membuat soal pilihan ganda di Google Form. Kemudian saya ringkas saja, silahkan Bapak klik tambahkan bagian ini. Nah, bagian kedua ini artinya adalah setelah mereka mengisi absen baru akan masuk ke lembar kedua ini. Dan itu tidak akan terjadi jika mereka tidak mengisi nama dan nomor absen ini ya Bapak Ibu. Bagian 2 ini adalah soal pilihan ganda. Silahkan judulnya Bapak Ibu buat sesuai dengan materi. Pilihlah jawaban yang tepat. Oke. Tambahkan nomor 1 misalnya apa ya Bapak Ibu, kita masukkan gambar bunga ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk menyisipkan gambar perhatikan gambar berikut. Benang sari ditunjukkan nomor. Nah, nanti kita harus menyisipkan gambar. Silahkan klik ikon gambar ini, cari gambar, nih. Klik gambar yang ingin kita pilih, open. Nah, oke, jawaban nomor 1 adalah 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, silahkan berikan kunci jawaban. Apa ya Bapak Ibu jawabannya? Benang sari nomor 4 ya Bapak Ibu. Nah, kita klik jawaban D ini, maka dia akan menjadi kunci jawaban, dan jika siswa salah memilih tidak akan mendapat poin. Kemudian poinnya saya akan berikan contoh hanya 2 soal ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkreasi lagi menambahkan soal sesuai keinginan. Karena 2 maka saya berikan nilai 51 soalnya. Kemudian klik tambah untuk soal berikutnya. Kita berikan simulasi ya Bapak Ibu. Seekor serangga, seekor kupu-kupu hinggap di bunga mawar. Kemudian kupu-kupu tersebut terbang dan hinggap di bunga mawar yang lain pada batang yang sama. Penyerbukan yang terjadi adalah kita berikan opsi pilihannya, misalnya penyerbukan sendiri. Sudah ada penyerbukannya sendiri,
tetangga, silang, Bastar. Nah, silahkan pilih Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah warna yang lain pada batang yang sama. Berarti ini adalah penyerbukan tetangga. Kita pilih kunci jawabannya adalah tetangga. Oke, siap. Maaf, selesai. Ke Google Classroom. Nah, kemudian silahkan klik tugaskan. Maka, nah ini otomatis yang telah kita buat tadi akan ada di blank quiz tadi. Ya Bapak Ibu, ini ada keterangan belum diserahkan karena belum ada siswa yang masuk. Ya, silahkan lihat tugas. Coba kita lihat. Belum ada karena belum ada siswa yang memberikan jawaban. Oke. Kita kembali. Ya, nah ini di forum tertulis bahwa saya memposting absen, kemudian memposting materi, kemudian memposting materi juga yang berbentuk video ya Bapak Ibu. Silahkan ini dilakukan terserah Bapak Ibu mau melalui video atau melalui teks, silahkan. Saya tadi mencontohkan saja. Kemudian juga memposting ulangan harian. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Mudah bukan cara memberikan materi dan tugas di Google Classroom ini. Sekian Google Classroom Part 2 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang terlewat dan kurang detail. Sampai jumpa pada Google Classroom Part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.